Guys, kita ketemu lagi sore hari ini ya. Kita mau berbincang-bincang tentang pekerjaan sebagai kepala seksi ekonomi pembangunan di kelurahan. Kepala seksi Ekbang atau ekonomi pembangunan itu menangani masalah-masalah kebersihan. Pasukannya yaitu pasukan oren namanya, atau PPSU, penanganan sarana umum. Aku mau sharing nih bagaimana pekerjaan kepala seksi Ekbang itu. Mungkin ini perlu atau penting bagi yang belum mengetahuinya. Buat sharing aja ya, seperti apa sih kepala seksi Ekbang itu menghadapi para pasukan oren itu. Ini banyak nih pengalamannya, pengalaman pahit ada, pengalaman manis juga ada. Kok bisa ya ada pengalaman pahit? Iya, kenapa aku bilang ada pengalaman pahit? Yang kita hadapi kan mereka yang pendidikannya SMA sampai ke SD. Dari SD atau dari SD, SMP sampai SMA. Mereka itu kan nggak harus SMA gitu loh, nggak harus SMP, SD juga ada loh. Kan yang dikerjakan oleh PPSU itu kan tenaga, jadi dia mengandalkan otot, bukan mengandalkan pikiran ya. Namanya dia sebagai pekerja yang di lapangan, dia kan yang dibutuhkan itu tenaga. Jadi mungkin makanya ada dari pendidikan SD diterima, SMP diterima, sampai SMA, bahkan kalau ada sarjana juga diterima, namanya orang cari kerja ya kan. Kalau kayak gitu, apa di benak Anda? Apa yang terjadi? Pasti dengan pendidikan kan ada hubungannya dengan cara berpikirnya, cara bergaulnya, cara menghadapinya. Pasti dong, pasti. Aduh, makanya saya bilang ada pahitnya. Manisnya nanti saya ceritain ya. Pahitnya itu ya, namanya kita ngomong nih, kita ngomong A bisa itu ditangkap jadi B. Padahal menurut kita udah kita buat kalimat itu sedemikian rupa yang simple, yang namanya cuma nyapu doang kok, beres-beresin sampah. Apa sih harus kalimat-kalimat yang sulit? Kan enggak, kalimat-kalimat yang bahasa ilmiah kan enggak juga kan. Kita harus menyesuaikan ke mereka, cara penangkapan mereka. Awal-awal saya menjadi kepala seksi Ekbang, sekarang ini Ekbang namanya. Kalau kemarin-kemarin waktu ada Pak Gubernurnya Pak Ahok kan dari 2015 itu kan. 2015 itu ya disitulah mulainya ada PPSU, pasukan oren. Jadi yang kita temui saat itu adalah masih kurang tenaga PPSU itu. Jadi kami itu disuruh nyari per kelurahan itu harus ada 40 orang, ya enggak? Sementara 40 orang itu yang ngelamar itu enggak nyampe 40 orang. Enak loh pada saat itu, enak loh. Jadi masih 25 orang. Sementara ada target harus nyari 40 orang per kelurahan. Waduh, yang 25 orang aja yang kita tes, tahu enggak sih? Yang kita tes aja ada itu yang nggak lulus sebenarnya. Menurut kita itu
dia nggak layak untuk bekerja. Karena apa? Mungkin dari segi ujiannya atau dari segi waktu perilakunya waktu melamar, terus dari segi waktu kita tes lapangan, ya enggak. Jadi kalau menurut kita ini nggak lulus, biarin aja. Tapi namanya dari pimpinan harus 40 orang, ya kita harus cari dong yang nggak lulus itu jadi lulus aja dulu. Nanti di tengah jalan kalau ada apa, kata pimpinan saya, lurah saya kan, kalau ada yang nanti yang nggak bisa lagi dibina, baru di situ kita keluarkan. Oke. Saat kita tes dia awal-awalnya, ya namanya orang-orang Jakarta kan, mereka itu orang Jakarta loh. Kalau orang luar Jakarta mungkin dia udah biasa ke ladang, biasa dengan lumpur-lumpur, biasa dengan yang macam-macam yang kotor gitu kan. Ini kan anak-anak Jakarta. Anak-anak Jakarta itu kan masih gengsi, ada gengsinya. Walaupun dia nggak punya skill yang bisa dia pertahankan. Terus ya ininya persaingannya juga satu kelurahan. Jadi misalnya nih kelurahan Kartini, ya kelurahan Kartini aja yang pendaftarnya, bukan kelurahan lain. Jadi mereka itu saling tahu, saling kenal gitu kan. Lah namanya kalau itu saingannya dia juga remeh, agak remeh dong. Kalau kita saingan kita dari luar, kan pikiran kita agak tegang, terus kita lebih lebih serius lah. Artinya itu lebih berkualitas lah gitu kan. Nah, waktu kita tes dia di lapangan, kita masukkan kan dia ke got. Mau nggak dia turun ke got, mau nggak dia kotor, kan itu yang kita lihat. Ada hari itu kalau nggak salah 3 hari tesnya itu ke saluran gitu kan. Nah, ada itu kan nggak mau dia turun. Coba, orang dia mau cari kerja tapi nggak mau turun ke lapangan, nggak mau turun kan. Terus ya udah ditandai tuh ini nggak layak ini jadi PPSU kan gitu. Padahal gaji mereka hari itu kan 2.700.000 loh, gede loh, gede. Karena kenapa saya bilang gede? Orang-orang yang kerja di mall aja ya, di mall itu 1.200.000, kadang malah di bawah itu gaji yang segitu, tapi harus tamat SMA, ya kan? Sementara PPSU itu SD aja bisa, walaupun dia SD, yang penting ada jasanya bisa loh, langsung 2.700.000. Sama gajinya yang tamatan SD, SMP, SMA. Coba kalau ada yang kuliah yang dia udah mentok sana mentok sini, udah sarjana, dia udah capek dia cari kerja, ada juga yang kerja di pasukan oranye itu. Jadi sama loh, karena kasihan kan, kasihan juga orang ini udah kuliah kok malah dia kerja ke selokan, ke saluran, tapi kok gajinya sama dengan SD. Tapi apa boleh buat, emang itu peraturan gubernur kan, nggak ada membedakan mereka dengan cara pendidikannya. Karena apa? Sama-sama mereka itu kerja di lapangan, kerja sama-sama membersihkan sampah, ya kan. Nah, yang pahitnya itu tadi ya, satu, nggak mau dia turun ke lapangan, ke saluran, nggak mau dia kotor, dia pakai sepatu aja gitu kan, sepatu nggak mau turun, pakai sepatu juga. Kalau dikasih sepatu bot dia nggak mau turun, pakai sepatu bot. Awal-awalnya seperti itu. Nah, yang kedua, saya tuh mengalami kalau dia dikasih baju seragam nih, nggak mau dia pakai baju seragam itu, gengsi dia. Terus dari rumah dia pakai baju biasa, udah dikasih baju seragam, baju PPSU pasukan oranye itu, terus dikasih sepatu bot juga, nanti dia nggak mau pakai. Jadi saya itu mengalami seperti itu. Setiap mau apel kan ada aturan, setiap jam 7 itu kan harus sudah apel jam 7. Dia itu 6:30 aja nggak mau pakai baju seragam. Bayangin, dia nggak mau pakai seragam, baju seragam,
sepatu botnya juga nggak mau pakai. Dia datang, terus saya harus apa namanya itu, memaksakan dia, kamu mau kerja apa enggak, pakai dong bajunya, pakai. Kayak anak TK loh menghadapinya. Sementara pada saat itu kan kita, namanya pimpinan kita Pak Ahok, gubernur Pak Ahok kan orangnya tegas ya, orangnya aduh pokoknya strength gitu loh. Kita kan takut kalau kita langsung pecat-pecat yang seperti yang tadi kan. Jadi kita yang menahan diri, menahan diri, emosi kita tahan, mental kita dan semuanya menghadapi itu kita pahit loh, pahit. Terus kita suruh nih setiap make seragam itu setiap hari dan berbulan-bulan loh, selama 6 bulan ada saya alami itu. Karena itu tadi harus cari 40 orang, masa sih 40 orang aja belum penuh udah saya pecat, kan gak enak kan ya. Namanya itu juga baru peraturan baru, itu peraturan baru adanya PPSU di DKI kan baru 2015 Pak Ahok. Jadi kita juga takut berbuat apa, belum tegas lah, namanya belum ada pengalaman dari senior kita kan, nggak ada ya. Baru saya mengalami itu di kelurahan itu, baru saya di kelurahan itu, karena baru itu adanya PPSU. Setiap saat saya suruh nggak mau pakai baju seragam. Setiap mau habis apel nanti baru berapa menit dia buka itu, bayangin, dia buka itu bajunya, terus dia buka itunya sepatu botnya. Gimana coba, pahit nggak? Kita tegas, dia nanti seperti apa. Sementara kita kan numpang, ibarat kata orang luar yang bertugas di kelurahan itu, sementara mereka putra daerah. Ada loh, kita jaga-jaga. Kalau kita terlalu kejam, kita terlalu tegas, karena dia orang kampung situ, orang putra daerah situ, takutnya nanti ada imbalan apa ke kita, takutnya dia emosi, takutnya apa. Ada jaga-jaga kita loh terhadap itu, menghadapi seperti itu ya. Namanya orang nggak tamat ya pendidikannya sampai segitu, terus mereka juga belum pernah pengalaman kerja di mana-mana. Kadang mereka yang belum pernah kerja di mana-mana. Ada juga yang pernah kerja tapi dia kurir misalnya nih. Ada juga yang pernah kerja di apa, misalnya di kantoran, itu paling sedikit yang tahu administrasi itu, sedikit ya. Namanya PPSU itu kan pekerja yang langsung dengan otot ya, jadi susah kita menemukan para pekerja yang seperti orang kantoran. Terus ada lagi yang gondrong rambutnya, bayangin, gondrong rambutnya lebih panjang dari saya loh. Masa sih kamu gondrong? Saya bilang, oh dia jawab, ini bawaannya, bawaan saya dari kecil. Iya, tapi kan ini kan orang kerja, nggak boleh gondrong itu lebih panjang dari saya. Gimana nanti kalau ada yang moto, kata saya, gimana nanti ada yang lapor pengaduan masyarakat, gimana saya menghadapinya? Nggak mau juga. Aduh ampun, dia nggak mau. Ya udah, ngelus dada deh, ngelus dada saya kan, ngelus dada, ya biarin lah. Kalau memang dia seperti itu ya, pokoknya saya gimana caranya saya menghadapi itu, harus nahan diri, nahan emosi, nahan semuanya gitu kan. Nah ada lagi pengalaman, kita suruh nih nyapu ya, nyapu, kamu dari sini sampai ke sana ya, kita bagi tugas kan ya. Nanti disapu, baik itu puntung rokok, jangan sampai ada puntung rokok. Jadi pokoknya jalan raya itu harus bersih, nggak ada namanya tisu berterbangan kemana-mana, nggak. Pokoknya bersih. Seperti gimana sih yang bersih itu? Misalnya di jalan raya yang bersih, nggak ada rumput, nggak ada apa gitu ya, katanya. Dia bilang ya, nanti kita lepas kan, udah habis apel, udah kita bagi tugas, terus mereka berangkat, kamu ke sana, kamu misalnya namanya putra daerah, dia tahu kan, nih sampai ke sana. Nanti tahu kita periksa lagi nih, kita periksa udah di mana ya mereka ya,
Kita periksa pekerjaan mereka. Tahu udah jauh jalan, udah melangkah berapa meter, ada 500 meter kali ya, udah jauh lah. Gimana sih, tadi kita udah bilang ini harus bersih, kita periksa ini masih ada sampah-sampah, masih ada puntung rokok. Akhirnya apa yang terjadi? Saya panggil saya panggil, ayo balik dulu, balik semuanya, kembali dari awal, mulai dari kantor ini, kantor lurah. Harus saya gituin, karena apa? Kalau saya bolehin dulu dari awal gitu, nanti terbiasa dia kayak liar gitu loh Pak. Kayak liar, mereka liar aja begitu, pokoknya suka-sukanya. Aduh ampun, ngenes banget. Saya tadi ngomong di apel, udah ngerti, udah paham, udah kerja, betul kerja. Benar, langsung jalan aja kayak nyari hasil pulungan gitu. Seperti apa itu? Terus saya panggil lah kan, saya stres juga. Ayo saya tuntun, saya bina dulu dari sini. Ayo nyapu, saya tuntun. Nih ya, nih juga puntung rokok nggak boleh ya. Ya kelihatan kalau ada ya PPSU yang bekerja di sini. Ya sapu ya, kita lihat itu harus kita tuntun. Namanya orang-orang yang seperti itu kan harus dituntun. Besoknya diulang lagi. Kadang kita bilang ke kiri, dia itu ke kanan. Pura-pura bego, maaf ya, pura-pura. Karena dia tahu kalau kita suruh ke kiri itu berarti ada sampah. Dia hitung-hitungan tenaga, hitungan biar nggak kotor gitu loh, biar cepat pulangnya. Dia pulang pergi aja. Aduh, tadi ada sampah di sini, makanya saya suruh kamu ke situ. Kenapa sih ke kanan? Aduh, saya bilang ini udah dikasih tahu masih juga, ya kan? Nah, ada juga yang telat datangnya. Jangan telat datang ya. Apel itu harus saya absen semuanya, saya bilang harus absen, harus sama, semua harus sama. Pada saat itu kan belum ada sip sore, semua pagi kan. Masih ya namanya baru, semua masuk pagi semua. Orang udah apel berapa menit, dia baru datang. Kenapa kamu kok baru datang? Ketiduran Bu. Ya ampun, kok ketiduran? Orang kerja itu kok ketiduran sih, gimana sih? Jadi dia belum tahu kalau disiplin itu, belum tahu banget. Habis itu ada lagi, ya kan? Cuman bajunya doang, baju seragam, celananya celana biasa. Dia namanya orang baru. Yang mereka hadapi kan belum pernah seperti itu. Yang namanya mereka itu orang-orang yang belum pernah kerja, belum pernah disiplin. Kadang mungkin dia kerja, kalau kerja kayak kurir gitu, mana ada baju seragamnya kan. Dia suka-suka dia gitu. Nah, kalau udah siang nih, nanti siang kalian hanya pulang makan ke rumah masing-masing ya gitu kan. Karena PPSU itu kan kerjanya orang itu tinggal di situ ya, makanya dibilang putra daerah. Dia tinggal di situ, rumahnya di situ, jadi ongkosnya juga nggak mengeluarkan ongkos mereka cuman pulang ke rumah, bisa jalan kaki, nanti dia pulang. Jadi enak loh sebenarnya, 2.700.000 pada saat itu enak loh, nggak ngeluarin ongkos, nggak macet ria, terus bisa makan bersama dengan keluarga, pokoknya enak. Nah, nanti kita bilang jam 1 harus sudah di kantor ya, kita bilangin gitu ya. Tahu nggak sih, dia nanti nggak pulang loh. Nggak pulang loh. Pada saat itu kan kalau absensi kan masih manual, belum pakai hengki mereka itu. Mereka pergi aja ke pulang jam 11:30, jam 12 makan, terus nanti jam 1 nggak pulang loh. Pada saat itu juga nggak diwajibkan semua pakai handphone. Awal-awalnya nggak diwajibkan karena ya namanya baru-baru ada PPSU, seperti apa sih kan, semua serba baru, peraturan baru, semua baru.
Jadi yang kita tanya juga nggak ada, kita langsung yang memikirkan sendiri gitu loh. Nah, udah itu dia pulang ke rumahnya, kita mau manggil bagaimana? Masa sih saya ke rumahnya satu-satu saya cariin, bagaimana sayanya? Nah, kalau udah pulang, kenapa kamu nggak ini ketiduran? Bu, ada aja yang bilang ketiduran. Dia nggak bertanggung jawab, kayaknya nggak punya dedikasi untuk orang yang bekerja seperti itu. Gimana sih ya? Ya namanya kadang orang-orang yang kayak gitu kan orang-orang yang pengangguran, yang belum pernah mereka mengalami orang kerja di kantoran kan, ya susah, pahit kan. Aduh, saya bilang saya tuh stres menghadapi mereka, tapi harus saya hadapi, ya enggak. Nah, habis itu ada lagi kan mereka pada saat itu belum ada mobil kendaraan dinas operasional, masih pakai gerobak dorong yang harus kayak apa gitu ya, ada rodanya 2, terus di sini ditarik pakai bahu, ya kan. Nanti kalau ada masyarakat yang buang sampah ke gerobaknya, dia larang itu, katanya nggak boleh Bu, nggak boleh. Nah, dia kan kerjanya mau ngangkat sampah, mau buang sampah, tapi nggak boleh. Terus kalau masyarakat ya tuh ngadu kan, kita harus tindak lanjuti. Nanti kalau Pak Gubernur tahu itu kan kita yang kena, akhirnya kita omelin lagi. Jangan ya, kalau ada orang membuang sampah di gerobakmu harus kau angkat, ya enggak? Ya. Terus absensi juga kadang masuk, kadang nggak masuk, tapi nggak ngasih tahu kabarnya. Seperti apa itu, pikir saya? Di sekolah aja kita tiap hari diabsenin, tiap hari harus lapor, saya nggak masuk karena sakit, saya masuk dan segala macam kan. Ini enggak loh, nggak lapor. Kalau dia datang baru kita tanya, baru dijawabnya. Ya, terbiasa mindset mereka seperti itu. Saya harus didik orang itu seperti itu. Saya kayak guru, pusing kadang, tapi harus saya didik, emang itu tugas saya kan, saya harus kerjakan itu. Terus saya harus bina berulang-ulang gitu kan. Akhirnya lama-lama jadi bisa, ya kan. Nah, namanya PPSU itu seperti itu, kadang dia ngumpet loh. Kita ke lapangan nih, mana ini orang, kan udah saya bagi tadi, jalan ini ke sono si anu, jalan ini ke sono si anu. Saya tuh punya catatan tiap hari, tiap pagi tuh, si A di sini, si B di sini, saya bagi per orang dulu. Saya bagi si A di sini, si B di sini, saya udah buat seperti itu. Nanti saya ke lapangan itu, kok nggak ada orangnya, nggak ada, kemana ini, nggak ada, hilang itu artinya dia pulang ke rumah masih jam kantor. Aduh, pusing deh dari awalnya ada PPSU itu. Jadi seperti itu. Nah, kalau hari libur kan kita Sabtu Minggu juga kan masuk gitu ya, namanya PPSU itu Sabtu Minggu masuk, kita masuk. Dia kadang pikirnya nggak di ini, dia suka dia. Aduh, seperti itulah pahitnya menjadi kepala seksi untuk kasih sarpras. Pada saat itu kasih sarpras, sekarang ini baru kasih ekbang namanya kan. Ya, saya bertahun-tahun itu di satu tempat di kelurahan itu, selama saya 2 tahun lah di situ. Saya bina, akhirnya seperti itu. Kalau kita bilang nanti apel tepat jam 7 ya, nanti mereka itu kalau kita belum berdiri di depan dia berdiri itu, kadang emosi kita, tensi naik. Kok harus saya dulu berdiri baru kalian baris gitu loh.
Aduh, harus baris ya. Kayak kita nih kalau PNS kan, sebelum pimpinan datang apel gitu kan, kita udah apel duluan lah. Kalau pemimpin apel belum berdiri kan kita duluan kan udah berdiri. Ini enggak loh, ayo absen, ayo berdiri, ayo apel. Bayangin setiap pagi begitu. Coba mau kita emosi seperti apa, kita bilangin mungkin belum nyambung. Begitulah saya bertahun-tahun mendidik mereka. Akhirnya kadang kita push up mereka. Saya push up. Karena apa? Kalau kita nggak memberikan sanksi pada mereka itu, mereka main-main. Kita push up aja. Kita kasih hukuman kepada mereka. Biar yang lain juga akan tahu itu. Kalau telat, kalau nggak nurut, dikasih hukuman, ya enggak? Jadi seperti itulah kondisi saya awal-awal saya menjadi kasih sarkas. Pahit, udah pahit ya, harus ditahan, harus apa? Yang namanya baru, yang ditanya nggak ada. Yang senior nggak ada. Senior kita kayak mana sih? Nggak bisa. Orang sama-sama baru semua, kelurahan baru. Yang ada PPSU-nya bagaimana sih? Ya kan? Tapi sekarang ini karena udah 6 tahun PPSU itu ada, udah beda lagi. Udah tinggal lebih enak lah. Karena mereka juga udah 6 tahun. Walaupun ada itu yang baru, PPSU-nya yang baru itu ngikutin yang lama kan. Jadi udah agak mending, udah paham, udah mengerti. Apa dibilang udah lumayan. Udah paham, udah lebih gampang membinanya. Karena apa? Tahun ini kan udah 4.200.000 gajinya. Jadi orang udah berlomba-lomba masuk PPSU itu. Jadi mereka juga lebih lebih takut, lebih meningkatkan kinerjanya karena udah paham, ya enggak? Ada lagi yang pahit kalau tahun-tahun sekarang ini, apalagi saya di Kelurahan Kebon Kosong ya. Kalau tahun baru atau Idul Fitri itu, aduh, capeknya tengah malam saya harus apel loh. Tengah malam saya harus masuk, orang libur kita itu masuk loh, untuk mempersiapkan kebersihan Idul Fitri untuk sholat Id ya kan. Jadi tengah malam itu kami masuk loh. Aduh, capeknya. Bertahun-tahun harus apel malam, tengah malam sampai jam 3, bahkan kadang sampai jam 5 subuh, dari jam 12 apel malam. Capek. Untung aja kita sehat-sehat ya. Semoga sehat-sehat. Semoga semuanya kita jauh dari COVID. Saya udah pernah COVID juga, tapi untung sampai sekarang saya masih bisa seperti ini, masih sehat ya. Mudah-mudahan kita semuanya sehat-sehat, jauh dari COVID ya. Kira-kira itu dulu pengalaman yang pengen saya ceritakan kepada kalian. Barangkali ada yang pengen tahu seperti apa sih dan seperti apa. Nanti sesudahnya ini kapan-kapan kelanjutan dari konten saya pasti membahas itu juga ya. Semoga kalian tonton, kalian mengerti, kalian paham, dan berikan masukannya, like, share, dan subscribe ya. Biar seluruh masyarakat tahu seperti apa kami. Masih banyak yang kami ceritakan, pengalaman kami di lapangan. Oke, share. Semoga kita sehat.